sesi yang kedua Sahabat Budaya di program Terong Terong Nusantara. Selamat malam. Selamat malam. Oke. AKP Kang Ngurah Wiratama yang mengatakan bahwa kondisi ban yang masih bagus dalam kondisi 80% pun dilepaskan, diganti dengan ban yang kondisinya tidak layak pakai atau kelayakannya hanya sekitar 20-30%. Dan menurut Kang Ngurah Wiratama, polisi pun adanya informasi pencurian ban tersebut, polisi bergerak cepat mencari sopir tersebut, dan kebetulan dalam pelaksanaan juga dibentuk bersama otoritas pelabuhan namanya TITAP, yakni Safety Enforcement Task Force. Dan Kang Ngurah Wiratama yang akrab disapa Tama ini memang mengatakan ketika mendapat informasi tersebut, tim TITAP segera menemukan lokasi tersangka MI yang diketahui akan menjual ban layak pakai kepada pembeli berinisial RH di kawasan Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara. Berikut wawancara kami dengan Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, Kang Ngurah Wiratama di Polres Pelabuhan Tanjung Priuk. Satu penadah satu orang, sama tersangka satu orang yang pelaksanaan pelepasan ban. Ini yang pelaku utamanya ini, dia apakah memang sopir atau apa sih Bang backgroundnya dia Bang? Jadi memang yang bersangkutan adalah sopir di sebuah PT. Jadi yang bersangkutan sudah melakukan ini sebenarnya sudah sebanyak 5 kali. Pertama dia mencoba, 2 kali mencoba aman, hingga saat ini sudah 5 kali melaksanakan percobaan dan akhirnya berhasil diamankan. Terungkapnya kasus ini gimana Pak? Nah, jadi kronologinya sebenarnya laporan dari masyarakat, dalam hal ini sebuah PT Temas yang membuat laporan kepada Polres Pelabuhan Tanjung Priuk. Kami juga di sini langsung gerak cepat. Kebetulan dalam pelaksanaannya di Polres Tanjung Priuk ini sudah dibentuk juga dengan otoritas di pelabuhan ini yang namanya CITA. Dan kita dengar bahwa pihak kepolisian menilai modus kejahatan seperti yang dilakukan tersangka karena sopir truk trailer masih bisa mengganti ban di pinggir jalan, bukan di depo tempat perbaikan yang disediakan oleh perusahaan. Dan untuk itu pihaknya mengimbau kepada perusahaan agar lebih memperhatikan seluruh perangkat keamanan yang wajib disediakan saat masuk ke pelabuhan agar kejadian tersebut tidak terulang. Diketahui dengar adanya kejadian tersebut, polisi telah menetapkan pasal 480 kepada tersangka MI dan tersangka sopirnya ini diberikan pasal 362 juga dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Demikian laporan dari Jakarta Utara, Rian Suryadi kembali ke studio. Kita beralih ke informasi internasional pendengar. Duta Besar Rusia di Jakarta, Lidumila Vorobiva, menyatakan adanya nota kesepahaman menjadi landasan hukum bagi instansi dari kedua negara dalam upaya memerangi kejahatan keamanan informasi. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya. Retno. Indonesia dan Rusia resmi memiliki perjanjian kerjasama keamanan informasi internasional yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Nikolai Patrushev pada pekan lalu di Jakarta. Dan hari ini dalam press briefing, Duta Besar Rusia di Jakarta, Lyudmila Vorobieva, mengatakan adanya nota kesepahaman menjadi landasan hukum bagi instansi dari kedua negara dalam upaya memerangi kejahatan keamanan informasi. Secara teknis nantinya Lembaga Keamanan Indonesia Rusia peluang untuk melakukan pelatihan bersama dalam penanganan keamanan informasi di bawah perjanjian. Keluar Ki. Keluar Ki. Dahil bang Tante Ica. Kerjasama di bidang keamanan informasi antara kedua negara merujuk pada merajalelanya kejahatan siber. Sementara dikatakannya penandatanganan nota kesepahaman di bidang keamanan informasi internasional tersebut sebelumnya direncanakan akan dilakukan pada saat kunjungan kenegaraan Presiden Putin yang direncanakan pada tahun depan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI.
Berita internasional lainnya, pendengar, Raja Malaysia Al-Sultan Abdur Ya'atuddin Al-Mustafa Bilasa mewajibkan tes COVID-19 di pusat-pusat evakuasi banjir agar tidak terjadi klaster penularan baru. Ia menegaskan bahwa para warga yang teridentifikasi positif COVID-19 harus segera dipisahkan dari orang lain di pusat evakuasi tersebut. Raja juga memerintahkan semua jajaran pemerintahan untuk memastikan operasi optimal untuk membantu para korban banjir, baik itu yang berada di rumah ataupun tempat penampungan sementara. Kabar dari dunia olahraga, Barcelona dikabarkan mulai menarik diri dalam upaya memboyong penyerang Manchester City, Ferran Torres, pada pertengahan musim ini. Kondisi keuangan yang belum sepenuhnya stabil menjadi ganjalan terbesar Blaugrana untuk mendatangkan pemain asal Spanyol tersebut. Opsi perekrutan Ferran Torres pun mulai mengemuka. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez dikabarkan membutuhkan pemain untuk bisa ditempatkan di berbagai posisi di lini serang. Memiliki kecepatan, mampu membuka ruang, dan mempunyai insting gol yang mumpuni. Torres dinilai memiliki semua kualifikasi tersebut. Kendati mengawali karir sebagai winger di Valencia, Torres terus mengasah kemampuan sebagai penyerang tengah. Tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Malam. Sejumlah informasi lainnya juga masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Masker